Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih? Nah, pada episode kali ini kita akan beneran membahas Venom Let There Be Carnage. Kalau kemarin kan kita cuman bohong-bohongan aja. Nah, sekarang ini kita beneran deh. Nggak ada, no tipu-tipu lagi. Daripada ntar saya ngomong bahas yang lain, pusing lagi nanti. Nah, sekarang ini udah bergabung dengan saya, tiga teman Koko BB69. Yang pertama ada Mas Aska. Apa kabar Mas Aska? Halo semuanya, halo BB69. Sehat ya? Oke. Ya, Yang kedua ada Mas Nanda. Gimana Mas Nanda? Malam Mas Tiawan, baik sehat-sehat. Mas Tiawan gimana juga sehat? Puji Tuhan sehat. Saya melihat lukisannya keren juga tuh belakang tuh ya. Waduh, salah fokus. Salah fokus. Nah, yang ketiga ada Mas Yus. Apa kabar Mas Yus? Halo, malam sahabat Kongko BB69. Sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan sehat. Nah, kalau tadi Mas Nanda saya bilang lukisan, saya juga harus ngomong tuh preman pensiunnya kelihatan tuh ya. Nanti takutnya kecemburuan sosial nanti ada. Kok gue nggak disebutin sih? Tersinggung nanti Mas Yus. Mendingan kita sebutin aja ya. Preman pensiunnya keren juga posternya. Oke. Nah, kita akan membahas Venom 2 atau Venom Let There Be Carnage. Dari judulnya aja kita tahu nih bahwa apa film pada saga yang keduanya ini atau seri keduanya ini, Venom ini harus berhadapan dengan sosok baru nih, di mana ada seorang istilahnya kita bilang psikopat kali ya, yang satu saat ini istilahnya mendapat kesempatan, tanda kutip kesempatan tuh ya, menggigit si Eddie Brock, dan akhirnya itu simbiotnya itu dimakan sama dia, dan akhirnya itu ya pas dia menerima hukuman mati, dan ternyata itu malah men-trigger untuk merubah dari Sambayot itu menjadi si Carnage. Ini nggak spoiler sih karena udah ada di trailernya. Kalaupun itu juga nanti kita akan bahasnya spoiler kok. Nah, sekarang kita langsung aja nih. Mas Aska, gimana nih Mas Aska nonton film ini? yummy. Jadi lapar Karena ya. udah nonton film yang pertama dan selalu menyenangkan menikmati konten-konten Marvel gitu, jadi nggak pernah skip gitu. Jadi dia harus selalu mengikuti, selalu stay tune dengan update-update filmnya mereka. Ya, Venom 2 mungkin bisa dibilang 2 kali lebih brutal dari Venom pertama. Sedikit brutal. 2 kali lebih sedikit ya, nggak tahu lah, nggak jelas, bingung lah ini. Pokoknya filmnya emang secara chemistry antara Eddie Brock dan Venom akan lebih intens di film ini. Jadi udah nggak ada introduction berlebihan seperti yang pertama untuk saling sayang menyayangi. Mereka lebih deep relationship-nya, dan untuk menonton ini ya udah saya menikmati kasih sayang antara Venom dan Eddie Brock yang semakin mesra gitu. Nah, tadi kan ngomong soal hubungan antara si Eddie Brock dengan Venom nih ya. Kalau saya pribadi merasa kok film ini kok justru terlalu ngumbar hubungan Venom sama Eddie Brock sih. Nah, kalau menurut Mas Yus gimana Mas Yus? Ya, bener sih. Cuma maksudnya kalau menurut saya sih ini lebih ke biar mereka tuh lebih deket lagi gitu loh. Kalau kan karena yang pertama itu apa ya, nggak terlalu akrab gitu kan. Kalau sekarang tuh mereka justru malah lebih kayak sohipan gitu loh, kayak untuk ceng-cengan, bercanda-bercandaan kayak gitu, sampai kayak berantem-berantem gitu, kayak pacaran gitulah, hampir seperti dibilang kayak pacaran gitu, ngambek-ngambekan. Jadi lebih apa ya, lebih disorotnya itu hubungan Eddie sama si Venom itu biar lebih klop lagi gitu loh, biar bener-bener kalau Venom tuh nggak bisa lepas dari tubuh Eddie gitu sih kalau yang saya lihat sih. Nah, kalau menurut Mas Yus itu sesuatu yang perlu nggak kayak gitu? Perlu nggak perlu sih, karena kalau dibilang nggak perlunya itu karena gini,
kita kan tahu kalau Venom itu dari yang pertama itu dia symbiote yang paling lemah, terus kemudian nggak terlalu ini banget sama Eddie. Nah, ketika pas di yang kedua ini kita diperlihatkan sosok Venom itu ternyata punya sisi empati sama si Eddie gitu. Jadi kayak ada rasa ini sama Eddie gitu loh. Bahkan sampai pas terakhir di endingnya aja, langsung ke ending aja nih. Dia ke pantai gitu kan, bahwa si Eddie juga ternyata memikirkan Venom, baik dari dia cara memakan, nggak boleh makan orang kayak gitu. Biar apa ya, sisi Venom tuh mungkin dikontrol sama Eddie tuh apa ya, biar nggak terlalu ganas banget gitu. Jangan makan orang gitu. Jangan makan otak gitu. Jangan makan kepala orang gitu. Tapi kalau nggak perlunya sebenarnya ini kan anti hero ya kan. Waktu itu kan saya juga sempat bahas sama partner di Netizen. Ini anti hero, dia bilang. Ini anti hero ya kita harus tahu gitu. Maksudnya anti hero tuh harus gahar, sangar, serem gitu ya kan. Ya pada intinya anti hero tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Cuma modelnya hampir sama kayak apa ya? Suicide Squad kayaknya. Yang kedua itu anti villain kan. Nah, modelnya sih kayak gitu. Jadi terlalu perlu nggak perlunya, kalau ditanya perlu nggak perlu sih ya kayak gitu yang bisa saya jelasin. Kalau saya malah keinget sama Man in Black tuh, yang yang ada kepala kecil sama kepala besar tuh. Berantemnya kan sama itu kan, ingat Man in Black 2 kan? Ya, iya, yang si Jackass itu yang main kan. Nah, iya, yang berantem kayak gitu kan, pukulan, cekek-cekekan, dalam arti ya itulah dalam arti aduh ini kok humor 2000-an banget ya, bukan 80-an ketuaan ya. Ketawa umur keceplosan, umur 2000-an banget nih, slapsticknya segala macam nih. Oke. Nah, kalau dari menurut Mas Nanda gimana nih melihat karakter Venom di film ini dibandingkan dengan mungkin ada referensi-referensi komik yang Mas Nanda baca? Kalau setahu saya nggak usah di komik sih, mungkin di film, contohnya Spider-Man eranya Sam Raimi sendiri, Venom kan yang dikenalkan memang dia lebih kejam memang kan, dia kan dan lebih ke anti villain kan dia, maksudnya dia Venom itu didesain jahat gitu, brutal gitu. Cuma memang saat nonton film ini sendiri pun saya pun nggak mengira justru kok dia tuh bawaannya baper mulu sama si Eddie nih gitu. Jadi justru kesan judul film Venom Let There Be Carnage itu kurang banget dikarenakan karakter utama itu sendiri lebih mengedepankan hubungan antara Venom dengan Eddie. Jadi memang kekurangan dari film ini tuh di situ sih, karena selalu plotnya tuh lebih diutamakan ke mereka berdua gitu loh. Sementara untuk judul sendiri Carnage-nya pun itu intinya dia berusaha untuk jadi jahat itu, tapi motifnya sendiri pun nggak jelas sih kalau menurut saya sendiri. Jadi memang saya sampai lupa terakhir film Marvel itu plotnya nggak jelas ini gitu sih. Kalau boleh jujur. Loh, Venom pertama bukannya nggak jelas juga? Masih lebih jelas. Menurut saya masih lebih jelas, meskipun kalau secara dari komik sendiri, Carnage itu seharusnya lebih kejam daripada si Riot. Justru saya nggak tahu tuh Riot itu gimana gitu, dan lebih mengetahui Carnage. Gimana Cletus Cassidy ini memang biasanya kan sudah psikopat gitu kan ya. Betul, dari kecil. Jadi harapan saya waktu pertama kali film ini mau ditayangkan itu seenggaknya mungkin menceritakan bagaimana si Eddie Brock ini memecahkan kasus-kasusnya dari si Cassidy, baru setelah itu Cassidy terkena simbiotnya, seperti itu sih. Nah ternyata yang ada memecahkan kasusnya itu gampang gitu, cepat gitu loh. Dan tiba-tiba udah mau dieksekusi aja, tiba-tiba ketemu sama Eddie, digigit, ketularan jadi Carnage. Jadi kayak lazy writing aja sih kalau menurut saya. Jadi ini sebenarnya ini nggak niat gitu bikin filmnya sih. Venomnya lebih pinter daripada si Eddie-nya ya. Loh, bener iya, kan? tapi justru malah lebih bener, si Eddie kayak justru nggak berguna gitu lah justru. Yang kerja tuh justru si Venomnya. Bener, jadi si Eddie-nya itu seorang misalnya reporter, tapi kok tanda kutip di sini kok lebih bodoh daripada Venom dalam arti ya kan, sampai gambar berkali-kali
nggak nangkep juga. Aduh, udahlah sini gue gambar. Masih nggak ngerti. Saya nggak ngerti juga. Harus pakai komputer segala macam. Oke. Benar. Mas Aska itu juga Mas Aska mengenai apa kita masih ngomongin soal apa dengan Eddie Brock sama si Venom nih karakternya ini di sini kok kalau bagi saya pribadi tadi itu kok kayaknya aduh kok jadi kayak gini jadi kayak ngejok banget Venomnya nih tadi itu baperan lah Isa itu bisa jadi apa bukan open mic lah Isa malah jadi curcol di partinya orang. Ya. Ini jadi kayak apa ya? Andy Serkis sebagai si sutradara tuh kayak miskonsepsi menggambarkan Venom sebagai karakter yang dijadikan lead karakter gitu loh. Di solo movie harusnya kan kita tunjukkan misalkan kita punya IP Wolverine. Kita bikin triloginya, Wolverine tuh nggak pernah ngelawak gitu. Wolverine ya tetap jadi badass, tetap jadi orang yang brutal. Kenapa nggak bikin konsep semacam Wolverine gitu? Kalau misalkan mau ngelawak, ya udah Andy Serkis bikin konsepnya Deadpool atau mungkin Hobgoblin yang mungkin Green Goblin mungkin dia bisa ketawa-ketawa. Itu bisa dimaksimalkan potensinya mungkin ya, kegilaannya. Sedangkan Eddie Brock ini basic karakternya kan dia sebenarnya reporter, orang baik juga aslinya, tapi dia mungkin karena faktor sakit hati yang mungkin di Venom pertama mungkin dia karena dipecat, mungkin kayak gitu kan dia ada berubah sifat, ada development karakter mungkin menjadi sesuatu karakter yang ada rasa dendam gitu dan dimanfaatkan oleh simbiot yang mampir ke badannya si Eddie Brock. Terus berkembang jadi sosok yang anti-hero gitu. Bukan hero, bukan villain. Dia sebenarnya ya ada sisi baiknya. Cuman simbiotnya mempengaruhi dia untuk makan orang, untuk makan apa gitu. Dikembangkan di plot kedua, dia jadi Venom yang doyan makan coklat gitu. Jadi ada penurunan kasta dari Venom yang mengerikan menjadi Venom yang imut. Nah, ini yang udah mulai nggak jelas nih, ini Venom mau dibawa kemana gitu. Dan kehadiran Carnage itu harusnya Carnage pun harus memberikan sisi seram yang bikin si Venom takut gitu. Ya beberapa part memang si Carnage membuat si Venom ketakutan. Tapi Venomnya kenapa masih konsisten ngelawak, itu yang bikin kerasa ayolah gitu loh. Ayolah dia nih tetap harus gahar juga. Ibaratnya ini si penjahat melawan penjahat yang lebih psikopat. Nggak ada nih orang baik di antara Venom versus Carnage gitu. Dari posternya pun kita ngelihat mengerikan gitu loh. Posternya tuh taring, lidah, liur gitu. Kenapa di dalamnya malah pesta Halloween, baju badut, kayak balon hitam bulat-bulat dikasih lampu neon gitu kan. Keselin ya. Gitu, hey, kenapa ngelucu gitu. Kalau misalnya Mas Tiawan suka sama Venom versi Topher Grace, Venom yang sana itu lebih slimy gitu loh, lebih berlendir gitu. Ya kan? Lebih gahar. Iya, lebih gahar kan. Loh, siapa kan bilang saya suka sama Topher Grace? Kemana-kemana forumnya begitu. Jadi si Venom yang di sini desainnya kenapa kayak jadi balon, nggak ada versi kayak bergelambir kayak simbiot gitu loh. Nggak identik sama simbiot, jadi ya udah kayak kostum bulat-bulat kayak badut Michelin gitu kan loh yang iya, betul. Jalan gitu kan. Ini jadi nggak ada efek seramnya sama sekali, mana lidahnya nggak menjulur sama sekali gitu loh. Ya udahlah. Apalagi yang pas duduk di ruang tamu ya. Nah, ya kan selalu banyak hal-hal yang membuat harusnya Venom tuh mengintimidasi orang gitu dengan kehadirannya gitu. Kenapa dia malah datang ke situ, wow, nice costume gitu. Wow, ini pelecehan dari karakter Venom sendiri gitu. Kalau orang yang ngefans sama komiknya Venom, penghinaan filmnya gitu. Mungkin nggak ibarat kata kayak hewan. Kita bilang anjing atau anjing dikasih daging mentah terus. Nah sekarang ini dikasih itu makanan mateng. Jadi kan lebih gitu. Nah sama kayak si Sambayot itu doyannya otak, tapi dikasih coklat. Ya lama-lama kan jadi jinak gak sih? Tapi nggak tahu kenapa eksekusinya membuat konsep kita pengen Venom yang jinak. Itu yang sebenarnya nggak usah gitu. Buatlah Venom tetaplah mengerikan, tetaplah mengintimidasi rakyat sekitar gitu. Yang pertama udah oke, dia dalam penjahat udah makan kepalanya orang gitu. Kita pengen lebih dari itu. Mungkin Venom makan satu orang asal random, sedangkan Carnage akan dalam satu gedung dia bakar, dia makan. Nah, itu kan ada perbandingan level antara kejam dan kejam banget gitu. Ini kenapa badut melawan
orang kejam yang bucin. Nah, kira-kira tadi kayak, ini dua karakter yang mengerikan, yang harusnya akan menjadi konsepnya tuh harusnya kalau horor itu kan lebih sempurna. Sayangnya ini nggak ada horornya sama sekali gitu. Kenapa? Hanya ngerasa konsepnya dari awal udah salah aja gitu. Ini padahal kita belum ngobrol lama nih, tapi kayak udah panas nih. Dari kemarin udah ngomongin Venom mulu kan, jadinya ini nggak habis-habis nih. Nggak habis-habis. Masalah harus ditungkahkan semua ini. Masih setuju nggak dengan Mas Aska? Nah, kita kan ngomongin soal Carnage nih. Ya, gimana nih dalam arti perbandingannya dengan Venom yang digambarkan di sini nih? Apakah ini memang sesuai dengan harapan Mas Yus bahwa ya emang gitu Venom memang Carnage memang harus jauh lebih sangar dong? Apa gimana? Iya, sebenarnya kalau dibilang Carnage agak melempem, bener sih, setuju. Venom. Dan sayang banget gitu. Kan dia udah Carnage apa Venom? Yang melempem Venom apa Carnage? Dua-duanya melempem. Enggak, dua-duanya juga sih. Maksudnya dua-duanya melempem. Oke. Maksudnya tuh Carnage-nya itu juga nggak terlalu gahar banget gitu, nggak terlalu sangar-sangar banget, cuman nampilin teriakan doang. Terus kemudian tapi kalau jujur perubahan dari Cletus jadi ke Carnage tuh keren sih, suka gitu, keren banget gitu, warna merah terus kemudian kayak ada jaring-jaring tapi kayak warna merah gitu, tajam-tajam gitu kan. Tapi sayangnya dia nggak terlalu sadis banget gitu, karena kan yang kalau saya ikutin di di gamenya gitu kan, dulu kan ada Marvel versus Capcom-nya dulu tuh masalah itu kan Carnage ada di situ. Nah, itu keren banget, itu gahar banget, bentukan dari game dari situ aja udah keren ya. Walaupun film ini juga cuma sayangnya dia kurang terlalu sadis banget gitu, jadi nggak terlalu ini juga. Tambah lagi ya oke lah, emang setuju juga Venom ini udah agak melempem gitu. Tapi kalau di battle terakhirnya ketika Venom kena Carnage itu sih lumayan oke gitu, nggak terlalu melempem banget, jadi kelihatan keren juga tangannya juga kelihatan, nusuk gitu kan, nembakin ke tubuhnya Venom kayak gitu sih. Nah, ini mungkin nggak karena rating. Jadi istilahnya ya lebih di calm down lah si Carnage-nya. Kita ngomong Carnage ya, karena kalau Venom lah kita udah setuju lah. Itu benar-benar udah di apa ya, ngomongnya kebiri kali ya. Kalau istilahnya seperti itu kali ya. Nggak, maksudnya kalau di sini di film ini maksudnya dalam arti. Nah, Carnage ini kayak dibatasin ya, dalam arti kan dia kan juga termasuk cukup sadis ya, dalam arti kan membunuh polisi dengan masukin dia punya tangan ke dalam mulutnya, ataupun misalnya ditusuk-tusuk seperti itu. Gimana Mas Yus? Ya kayaknya sih bisa jadi sih, karena R13 kan ya. Kan kalau nggak salah ini filmnya remaja 13 rate-nya waktu nonton juga. Sebenarnya sangat disayangkan banget gitu kalau seandainya pihak Sony tuh ngasih film yang wah gini, apalagi superhero gitu dengan rate-nya remaja gitu. Orang mah harusnya kalau memang mau benar-benar brutal, benar-benar sadis, ya udah dikasih D17 lah kayak gitu. Betul, apalagi udah ada toko Carnage ya, mestinya sih dimaksimalin sih, karena kalau dari komik ataupun dari game yang kita main-main tuh, misalnya baik itu dari Super NES segala macam itu ya, Carnage itu ya termasuk brutal, dan artinya ya dia itu memang psikopat dari lahir dari kecil, dari arti keluarganya. Iya, ibunya, neneknya, anjingnya dibor kan, kalau di komik ya, kalau nggak salah tuh dibor sampai mati segala macam. Ya dia emang nggak ada, ya emang dia itu chaos, kacau istilahnya. Iya. Nah, Mas Nanda gimana Mas Nanda dengan penggambaran Carnage di sini nih? Kan tadi kita ngomongin Venom, nah sekarang Carnage-nya gimana Mas? Jujur saya berharap Sony ini belajar dari Marvel sih, gimana membuat villain yang bagus. Nah, saya tuh berharapnya, kita kan tahu semua mungkin bagi yang pengikut komiknya mungkin Venom atau Carnage kan tahu backstory-nya seperti apa kan. Nah, saya berharap sebenarnya Carnage punya alasan kenapa dia menjadi psikopat, atau akhirnya kenapa dia menjadi pembunuh gitu. Enggaknya ada perubahan cerita. Jadi kita tuh
akhirnya lebih mengerti gitu loh. Tapi ada justru dari backstory-nya sama, tapi penggambarannya sangat kurang sih kalau menurut saya, di mana intinya dia tuh jahat, pokoknya jahat aja, terus kangen sama si Strik, jadi dia ngelakuin apa aja buat agar bisa nikah dengan Strik. Jadi motifnya itu aja gitu loh, dan bahas dendamnya si Cletus itu kepada si Eddie Brock tuh flat aja gitu sih kalau menurut saya. Jadi kurang sama dengan komik iya, tapi memang penggambarannya kurang banget sih. Si Cletus itu kan marah sama si Eddie kan karena dia itu akhirnya dihukum mati kan, dalam arti ya. Malam bercepat hukum mati ya. Jadi maksudnya cuma sakit hati seperti itu. Sedangkan si Shriek kan dendam sama si Mulligan ya, kalau nggak salah ya, benar ya? Iya. Mulligan. Dan istilahnya ya, ternyata itu ya tadi itu dua-duanya ini bucin juga nih. Nah apa sih dari Eddie Brock sama si Cletus itu dua-duanya bucin kan? Bener kan ya? Benar. Bucin. Sama-sama psikopat atau bucin. Sama-sama, cuman bedanya satu lebih jinak ya, satu lebih parah. Soalnya kan si Eddie kan bucin banget sama si Anne kan, masih bucin tuh. Terus si Cletus sama sama Shriek ya. Seperti itu. Nah, ini juga menarik juga nih, si Shriek ini juga di sini juga kayaknya kurang digali kali. Kalau menurut kalian gimana nih? Nah, Mas Aska kan udah ketawa tuh. Gimana Mas Aska soal Shriek ini? Naomi Harris, seorang Naomi Harris. Soalnya ketawanya paling keras. Ya gini, kelihatannya sih karakter yang di film yang kedua ini tuh kayak pelemahan karakter yang menyeramkan ini loh. Venom sama Carnage ini seolah dilemahkan, kayak punya spot weakness-nya yaitu dengan wanita gitu. Dan Strik sama Anne ini penting nggak penting perannya gitu. Apalagi si Anne ini kan cuma jadi tawanan doang. Oh dia tuh bersandingnya dengan tunangan barunya gitu, yang ternyata loser juga gitu loh. Ya ini sebenarnya nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Dan si Shriek juga, kenapa dia jadi motivasi utama untuk Carnage lakukan misi sepanjang karakter film gitu loh. Kenapa Carnage kabur dari penjara, kenapa nggak lapar untuk memakan banyak manusia, malah ujung-ujungnya aku pengen nikah, aku pengen ketemu Shriek, aku pengen kita segera melangsungkan pernikahan kita gitu. Woi, bentar, Carnage itu Let There Be Carnage, bakalan ada pembantaian, bukan bakalan ada pernikahan. Itu yang bikin kesel tuh di situ gitu. Dari judulnya kan kita udah diiming-imingi, oke, mau ada ke pembantaian, gimana pembantaiannya gitu. Loh, ternyata ujung-ujungnya main eventnya ternyata pernikahan di gereja gitu, kan kesel kan. Dan Shriek ini kayaknya mengganggu karakter yang ada dan kayaknya mendistraksi misi utama Carnage gitu. Udahlah, nggak usah membantai, sini nikah aja yuk gitu loh. Itu yang membuat ini ngapain Shriek ini, toh sebenarnya weakness utamanya para simbiot cuma jadi ya kan, cuma jadi itu device-nya di dua karakter ini. Oke, kita buat satu karakter cewek yang pasti melemahkan, sekaligus powernya juga melemahkan mereka gitu. Apa? Ya udah, kasih aja kayak semacam mutant yang bisa suara kayak gitu, sonar gitulah, jadinya udah terciptanya itu. Karakternya jadinya lemah juga. Tapi butuh 2 orang aja cukup. Venom, Carnage, udah 1,5 jam mereka jilat-jilatan sepanjang film itu lebih menyenangkan daripada aku mau. Aska kayaknya kecewa banget sama Venom Let There Be Carnage ini. Beneran. Karena ya itu bahasa kasarnya kayak ini bridging ke Spider-Man kayaknya, terus oke, kita Spider-Man ini yang friendly neighborhood gitu. Ya udah, kita buat yang lebih tone down aja gitu. Kalau buat yang lebih serem, terus nanti misalkan nyebrang gitu, kan terlalu kontras. Ya udah, akhirnya terjadilah Venom Carnage yang miskonsepsi dan banyak mengecewakannya gitu. Lagi kalau kita tahu basic karakternya seperti apa gitu. Jadi harusnya Venom The Red Wedding ya? Iya kan. Let there be Red Wedding. Dia ada pembantaian sama sekali. Kabur dari penjara itu bukan pembantaian ya, itu cuma escaping aja gitu. Kalau mau sekali pembantaian mah ya itulah kayak Joker yang di kereta ya kan, di Dark Knight nih, itu baru pembantaian. Ya, makanya banyak PHP gitu loh. Kenapa sampai akhir pembantaiannya mana sih? Lihat-lihat kenapa nggak ada gitu. Mana pembantaian gitu.
yang dibantainya yang gedung-gedungnya itu dirusak-rusakin Kak, itu dia bantai. Ya, Mobil-mobil polisi beda dirusak-rusakin levelnya. bantai itu. Itu jatahnya Venom untuk semacam itu gitu. Carnage harus lebih besar lagi. Vandalisme namanya tuh, Mas. Ya. Persepsi. Tadi itu saya pikir itu wah Woody Harrelson nih, wah dipasangkan dengan Shriek nih. Dalam arti gue pikir akan kayak Natural Born Killer. Wah gila kan Natural Born Killer kan pasangan penjahat. Ternyata yang satu si karena saya ngamuk wah tenang, Shriek bilang saya akan bantu kamu dengan suara saya. Iya kan jadi saya mau menghancurkan polisi juga dengan suara saya. Wah ribut lu katanya. Aduh. Nah, Mas Yus gimana Mas Yus? Soal Carnage nih. Ada soal Carnage atau Shriek? Apa ya? Udahlah, udah yang dilampirkan. Bukan Shrek ya, Shriek. Lebih lucu Shrek sih. Ya, kalau si Shriek juga sebenarnya benar kata saya, si N itu benar juga kata saya sih nggak perlu ada muncul lagi. Cuma karena emang ya tadi itu bucin ya kan, ya mungkin sama Andy Serkis ditampilin lagi gitu biar biar dia makin tambah galau lagi gitu. Tapi sebenarnya terus terang benar sih kalau dibilang untuk actionnya itu atau kekejaman antara Venom baik Venom maupun si Carnage itu memang kurang sih gitu. Dan nggak perlu juga kalau misalkan untuk Shriek sama si Ann itu ya nggak ada dia juga memang cerita kan kita fokus sama si Carnage sama Venom aja, nggak ada mereka berdua juga nggak masalah. Itu benar. Cuman nggak tahu nih bumbunya ini ya karena itu buat istilahnya harus ada kesannya itu ya tadi itu kebucinan terus habis itu kata tadi Mas Kemana bilang itu istilahnya itu dianggap itu sebagai motif tapi ternyata itu kan motifnya cuma kayak gini doang nih padahal kan ya seperti yang diharapkan oleh para fans atau istilahnya para penggemar dari The Carnage mau istilahnya seseorang yang kacau istilahnya yang benar-benar istilahnya lepas kendali seperti itu sih. Nah, Mas Nanda, dengan melihat adanya Shriek ataupun si Mulligan, nah itu kira-kira ke depannya gimana tuh? Kalau si Shriek sendiri memang seingat saya dia emang pernah sama si Carnage ini. Jadi, cuma mereka tuh kayak berdua tuh tahu gitu loh harus ngapain. Jadi Carnage membuat kekacauan seperti biasa, sementara Shriek ini dia tuh lebih ke memanipulasi kayak pikiran gitu, sama menggunakan suaranya. Jadi kayak berbagi mencar untuk menghancurkan kota gitu. Dan itu yang memang jujur saya harapkan dari film ini gitu loh. Karena mereka di trailernya dipromosikan mereka bersama, jadi yang mereka merencanakan sesuatu. Namun ya baik lagi ada justru ternyata tujuan dari mereka adalah menikah itu ternyata. Nah, sementara untuk detektif Mulligan sendiri saya lupa kalau tidak salah dia mendapatkan antara simbiot atau kekuatan sendiri yang memang di filmnya ditunjukkan kan. Tapi secara karakter sendiri jujur saya nggak seberapa peduli sih dengan Mulligan itu, dengan dia dengan porsinya yang sangat sedikit terus development karakter yang sangat kurang. Saya nggak melihat dan nggak berharap juga kalau misalnya bakal muncul lagi gitu loh. Jujur film Venom yang kedua ini benar-benar membuat saya nggak yakin gitu loh apakah Sony bisa memegang film-film Marvel lainnya gitu loh. Dan jujur pesimis dengan film Morbius atau bahkan Project Spider-Man ke depannya, saya justru tidak yakin gitu loh. Harusnya dia bisa belajar dari Marvel gitu loh. Dari MCU bagaimana membuat cerita yang benar, nggak usah bahas filmnya, bahas alur ceritanya dulu aja gitu loh, bagus itu udah kayak gitu. Nggak usah dulunya lihat dari Carnage tapi ternyata nggak ada pembantaian, itu kan sudah penipuan publik gitu hitungannya. Clickbait. Ya harusnya kan belajar dari Marvel di Age of Ultron ya.
di age-nya kok cuman berapa berapa lama doang, nggak age-nya itu nggak. Itu pun nggak age mungkin ya, beberapa hari doang gitu. Iya, nah itu masih mungkin harusnya belajarnya dari situ sih. Nah, mungkin tadi itu yang tadi dibilang itu Mulligan itu mungkin antara mau dijadiin toksin kali ya, dalam arti kan apakah dia nanti dapat sambayot, apa ini malah jadi apa si Shriek-nya itu menularkan istilahnya tadi itu mutasinya ya. Kan di sini dia Mutasi gen. mutasi gennya ini apakah bisa ditularkan nih. Nah, itu mungkin sebagai jembatannya aja sih. Cuman ya tadi itu emang bener sih. Ya Mulligan cuman ya istilahnya pengembangan karakternya bener-bener sangat-sangat nggak memorable ya, dan tiba-tiba matanya udah jadi kayak gitu, dan itu kan jadi kan istilahnya ya ilah ini cuma buat jembatan doang ya, ngapain istilahnya kan, ngapain dimunculin kayak gitu, itu sih agak disayangin sih. Nah Dan terus sepertinya mungkin nggak bakal jadi toksin sih kalau menurut saya mungkin ya, kalau dilihat ya. Mungkin ada perubahan karakter yang dilakukan oleh Sony. Servis aja kali ya, karena namanya Mulligan dan ya itu memang ada di komik, ya udah kita di planting sesuatu lah, oke dimiripin, bakalan jadi next Toxin gitu ya, mungkin nggak sekuat powerful Riot atau nggak se-powerful Carnage gitu, ya udahlah, yang penting tugasnya si Mulligan selesai lah, dia adalah Toxin udah. keracunan gitu toksinnya, artinya dia keracunan. Nah ini juga ya, kalau asal jangan apa jadi tiba-tiba dia nari ala-ala Britney Spears gitu, toxic ya. Wow. Referensinya bangkitnya gitu. Tapi sih kemungkinan besar sih beda sih, soalnya dalam arti tadi itu kan dia itu kan terakhir itu kan kenanya kan karena si Shriek ya, jadi istilahnya bukan kena dari sambayotnya si Venom lah atau sambayotnya si Carnage sih, jadi istilahnya ini masih tantanya sih, ini masih meraba-raba nih. Ini sih agak disayangkan sih menurut saya. Nah, kalau menurut Mas Aska nih kembali lagi nih, tadi kan kalau komedi setuju, senang, apa sebel sama komedinya? Secara komedi dilepas dari karakter Venom, ya lumayan terhibur gitu. Tapi kalau secara overall, oke, ketawa. Tapi setelah ketawa itu bukan membekas, tapi langsung terdiam gitu, langsung bentar, ini Venom loh. Kenapa kalian jadi bahan tertawaan gitu? Enggak, Venom tuh enggak gini gitu loh. Itu ada hal yang bikin janggal. Meskipun secara spontan ya tetap ketawa kok. Bukan terus apa sih gitu. Emang ada tiba-tiba punchline-nya itu dapet, ada yang tiba-tiba gimmicknya dapet gitu. Bahkan waktu Mrs. Chen dia kerasukan si Venom itu ya lumayan lucu gitu. Actingnya juga oke ketika dia sok-sok jadi Venom gitu kan. Wah, ini oke. Tapi balik lagi, Venom itu bukan badut gitu. Jangan jadikan Venom badut. Sama seperti jangan jadikan Wolverine itu si sirkus aja gitu. Ya dia sebagai serigala, Venom sebagai si racun, dia sebagai si pelahap pangsa gitu. Jangan dikhianati karakter asli lah. Origin story-nya jangan diubah gitu. Itu yang merasa itulah, walaupun komedinya oke gitu. Oke. Ya, nonton bocah ya seneng lah, tapi penonton yang udah dewasa udah ngulik, apalagi nonton si Spider-Man yang era Sam Raimi, kita berharap Venom lebih dong gitu. Venom lebih dari itu. Oke, kita kecewa dengan screen time Venom di masa lalu, kita dapat si Eddie Brock yang lebih oke di dalam tubuhnya Tom Hardy yang memerankan oke gitu. Tapi kita masih belum dapat ramuan yang sempurna untuk Venom yang sepenuhnya. Walaupun udah dapat 2 film itu, kita masih belum dapat gambaran Venom yang bener, Venom yang kita mau, itu belum dapat, gitu aja sih. Iya sayang nih ya, masa sih Venom harus pindah, maksudnya saya mungkin Spider-Man dari Marvel pindah ke Sony, sekarang ini Venom suruh pindahin ke Marvel dulu lah. Kasih dulu. lu kasih deh 3 film dulu nih, biar nanti Sony ngeliat, oh iya betul loh, bener kan? Karena sebel juga sih Venom 1 pun kayak ya aduh ini kok cuman begini doang, sayang nih. Tadi Mas Nado juga bilang aduh nanti ya proyek-proyek selanjutnya nih Craven segala macam itu. Iya, ancaman kan. Gimana nih dalam arti ngeri-ngeri sedap nih. Oke, Mas Yus, dari segi aksi gimana Mas Yus? Secara keseluruhan. Kalau actionnya untuk secara keseluruhan paling cuma gregetnya yang di ending doang ya kan.
itu bagus sih, keren, masih oke lah, masih kita bisa nikmatin sebagai ya walaupun nggak lama gitu ya kan, sayang banget harusnya tuh awal-awal tuh ketemuin dulu lah sebentar Venom sama Carnage, terus kalah gitu kayak kan, terus habis itu ending bertarung lagi, kayak ada pembalasan, tunggu loh ya ntar gue bales gitu. Ya ampun. Ya kayak inilah, kayak biasa aja gitu, maksudnya pertama kali mungkin kalah dulu jagoan gitu kan, walaupun ya kita tahu ini anti hero atau villain gitu kan. Nah tapi kalau overall nikmatin sih, bagus untuk end yang pas di battle terakhirnya itu sih. Tadi itu gue berharap tuh si N itu bisa jadi si Venom itu lebih banyak sih, mungkin melawan berantem dulu tuh lawan Shriek lah, cewek lawan cewek sih, karena lawan si Venom seperti itu. Terus juga ya tadi kata Mas Asa itu Venom boleh takut kok, tapi takutnya nggak badut ya. Dan nanti pas lihat tuh yaudah kita kabur aja deh bro kita kabur aja bro. Iya. Kenapa jiper gitu ya? Kenapa jipernya kayak istilahnya kayak aduh ampun deh menurut gue sih. Istilahnya kayak kalau film-film Jepang itu kayak anak SMA Jepang ketemu sama Yakuza gitu kan. Itu kan kayak jipernya udah kabur. Terus baru Gisoguk baru nanti gue kasih ini, oke deh boleh deh. Ya, itu sih konyol sih, dan walaupun misalnya secara pertarungan yang di terakhir sih cukup oke sih, dalam arti apalagi kan diselingin antara manusia lawan manusia kan, misalnya man to man yang pas loncengnya bunyi, nah itu sih cukup variatifnya sih, cukup oke sih kalau menurut saya sih, cukup menarik sih, cukup menarik. Cuman ya tadi itu ya basinya sih pas sama-sama jatuh ya, karena sih kayaknya nggak mau nolong ya, itu kan agak-agak ya terlalu basi sih menurut saya sih kayak gitu sih. Nah, Mas Nanda, secara keseluruhan nih kalau menurut Mas Nanda gimana nih Mas Nanda? Apakah istilahnya aduh kok kayak gini, atau cukup puas ke saya dah, cukup terhibur, gimana? Jujur aja kecewa sih Mas. Ini tekanan kecewa itu lebih tinggi daripada terhiburnya, meskipun di fight sequence yang terakhir tuh memang cukup oke lah, kita tunjukkan seberapa kuat Carnage. Cuma memang masalah screen time, terus karakter dari baik Venom maupun Carnage sendiri itu sudah merusak sih. Meskipun oke lah kita termakan promosi dari film itu, cuma memang kurang sih. Saya sampai lupa film Marvel kapan yang bisa sejelek ini sih, jujur aja. Mungkin Marvel yang tahun 90-an kali. Mungkin begitu. Film yang pertama tuh lumayan. Apa origin apa? Mungkin ya. Ya itu pun menurut saya masih secara story masih jalan loh, itu maksudnya masih dapat itu sih, masih ada motifnya. Sementara ini memang jujur kurang sih. Saya justru jauh lebih enjoy post credit scene-nya daripada filmnya. Benar. Sampai saya itu kasih nilai tersendiri untuk post credit scene daripada filmnya sih, karena iya, tapi memang sepertinya kayaknya kalau misalnya ini ratingnya jelek mulu, bisa sih mungkin si Sony ini memberikan pada Marvel bagaimana membuat film superhero yang baik dan benar gitu sih menurut saya. Kalau dilihat dari post credit scene dan mungkin planning ke depannya. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan sih jujur aja kecewa sih. Nggak ada yang bisa nggak ada alasan lah untuk bilang kenapa film ini layak ditonton atau apa gitu. Justru kalau disuruh nonton langsung aja post credit scene-nya deh. Jadi ini ibarat katanya ini nih ngebuang duit, cuman saya buat bikin post credit scene ini ya, yang penting kan pokoknya kan di bioskop kan nggak mungkin dong gue cuman nayangin segini doang nih, berapa menit doang nih, nggak mungkin dong. Ya udah dah, ini gue ada duit nih, pokoknya lu bikin deh buat buang-buangin duit, terserah deh lu mau bikin apa aja, pokoknya ini harus dimasukin nih ya, harus di bioskop biar keren. Iya benar. Ada pesanan gitu ya dari atasannya. Lu terserah deh lu mau bikin apa nih, pokoknya ini jangan-jangan yang post credit scene itu juga orang Disney yang bikin kali ya. Orang Marvel. Itu orderan khusus tuh, Kevin Feige minta.
Kevin Feige bilang, udah ini yang post credit sini gua bikin deh. Dan Dari terserah MCU lu deh, gue tutup mata deh. Iya ya. FVJ juga diomongin kan. Tapi kita ada Carnage, nggak apa-apa, dimatiin Udah, aja nggak apa-apa. terserah. Kita mau Spider-Man, gitu dah. Jadinya asal kredit scene aja yang oke gitu. Nah itu dia, Carnage dimatiin di kemunculan pertamanya gitu. Berarti dan segampang itu juga, Mas. dan segampang itu juga, ada matinya itu konyol tadi, itu matinya itu ya sebagai manusia, dan istilahnya di mana si Carnage itu pas jatuh itu nggak langsung buru-buru, ada sekian seberapa detik kan bisa tuh masuk ya kan, seperti itu. Dan Carnage-nya pun sembayatnya pun matinya juga dimakan itu kan. Iya, cuman kayak cemilan aja kan. Jadi kudapan doang tuh, kesel banget tuh. Jadi lapar mau makan mochi. Oke. Nah, ini sebelum kita tutup nih, Mas Aska, Mas Yus, sama Mas Nanda nih. Pertanyaannya mungkin saya udah pernah tanya nih ya. Akan saya tanya lagi, seberapa besar keyakinan kalian dengan Sony setelah melihat Carnage ini? Apalagi diiming-imingi bahwa Spider-Man akan kembali ke Sony. Siapa dulu tuh? Sebenarnya sih seperti biasanya kan Mas Aska nih, tapi Mas Aska udah kayak gitu, saya manggil Mas Yus aja deh, biar Mas Yusnya lagi bengong, jadi kaget. Aduh. Seberapa besar yakin project next setelah Venom? Kayaknya nggak usah terlalu berekspekt lagi dulu deh ya. NWH aja kan kemarin kita udah bahas, saya nggak terlalu berekspektasi dulu gitu. Tunggu aja tanggal mainnya kapan, nikmatin, kalau udah selesai nonton baru gelutin gitu aja sih. Jadi nggak pernah ada expect apa-apa sekarang, karena semenjak PS4 walaupun Marvel gitu ya, udah nggak mau, udahlah cukup gitu, ekspektasi itu cukup lah gitu. Takut ntar nggak sesuai, aduh sayang banget gitu deh. Jadi stop lah kalau untuk film-film Marvel, saya udah cukup berekspektasi. Baik dari Shang-Chi kemarin juga terakhir kayak gitu juga nggak terlalu berekspektasi juga banget. Oke. Tapi kalau untuk Hawkeye? Film-film Sony next ya, kayak Morbius ya kan, terus nextnya si Craven mungkin nanti ke depannya ya. Ya udah ada ya, kalau saya baru Morbius doang gitu kan, yang ya sama Moon Knight kalau nggak salah. Moon Knight sama Marvel. Iya, jangan bawa Moon Knight ke Sony, nanti berubah lagi. Salah. Iya, cuma baru yang paling dekat lah ya, yang paling dekat mungkin Morbius. Jadi ya lihat nanti aja lah. Apalagi Jared Leto juga ini kan, Jared Leto si Jack Gyllenhaal itu lagi kasus kemarin kan, takutnya Jared Leto ini lagi kan. Morbius itu Jared Leto. Jared Gyllenhaal. Iya, Morbius. Iya, Jared Leto. Bener ya, Jared Leto ya? Iya. Oh ya, hampir mirip soalnya bacanya. Salah, hampir mirip. Iya, Jared Leto ya kan. Oke lah, masih bagus gitu kan. Kelihatan komik accurate ya, waktu pas dilihat dia jadi dokter itu juga. Hampir sama kayak komik. Kita lihat aja. Oke. Alright. Nah, Mas Aska gimana, Mas Aska? Biasanya kan kesel. Aduh, kok gue yang pertama. Aduh, kok gue yang terakhir. Nah, sekarang tengah-tengah deh, Mas. Gini. Jadi Sony sebaiknya membuat klasifikasi penonton dulu deh gitu. Marvel mungkin bakalan 13 tahun ke atas atau semua umur, anak kelas 5 SD nonton Marvel superheroes oke dah gitu. Tapi kalau Sony masih harusnya buat pembeda lah. Kan dari universe-nya kelihatan tuh ketika Venom di Sony sama di Marvel, ketika dia nyebrang universe kan kelihatan tuh tone-nya warnanya gelap sama terang banget gitu. Ya udah si Sony ini buat gaya yang lebih gelap aja gitu. Konsisten di gelap aja, Tom Holland dibuat lebih galau, lebih sad boy lagi, itu malah lebih bagus sebenarnya. Dan Venom dibuat lebih garang, itu akan lebih menyenangkan, akan lebih memuaskan fans, akan lebih Joker di DC itu kan dia juga nekat untuk memberikan rated R. Anak kecil nggak boleh nonton meskipun ini musuhnya Batman gitu. Sony sebaiknya melakukan hal kayak gitu, hal berani kayak gitu untuk
Morbius jangan ditonton untuk anak-anak ya. Venom jangan ditonton untuk anak-anak ya gitu. Ya supaya kita ini yang udah di sini nonton Venom, nonton Spider-Man Next, jangan disampingkan dengan penonton yang biasa nonton Nusa gitu. Udah, jangan dijajarin gitu. Meskipun ini komik referensinya lumayan terkenal gitu, tapi kita pengen sesuatu yang lebih dewasa gitu. Peter Parker yang mungkin nanti di masa kuliah ketemu Venom gimana, lebih gelap. Morbius si vampir. Jangan sampai si vampir ini ketawa-ketawa lagi gitu. Jared Leto sekarang Morbius, si Dracula bukan Joker lagi, jangan ketawa-ketawa lagi gitu. Ya, trailer kan Ketahuan. Itu I am Venom gitu. Ya. Iya benar tuh udah bercanda tuh I am Venom. Oh joking. Itu di trailer itu udah mulai meresahkan gitu loh. Aduh, iya, ini kenapa ngelawak lagi? Ini kenapa ngelawak lagi? Anda ini vampir, Anda ini lumayan mengerikan gitu. Untung dia nggak ketawa-tawa ya. Jadi Joker lagi dong. Itu, ayolah dibuat lebih dewasa, lebih rated R gitu. Supaya yang disenangkan itu bukan semua umur gitu. Kalau dengan penonton 17 tahun ke atas, kelihatannya tetap untung kok gitu. Kalau money oriented, pengen dapat semua umur, udah dibatasin aja. Dan biar story-nya juga lebih berkembang, lebih berani gitu loh. Rasa enaknya nonton gitu deh. Ibarat kata kayak tadi itu ada Deadpool ya emang udah diklasifikasi dan istilahnya ya emang udah harus kayak gitu, jangan sampai setengah-setengah sih, betul. Iya, jangan market minded gitu loh, jangan kita pengennya anak-anak juga bisa nonton gitu, biar anak-anak bisa ngoleksi mainannya Venom gitu kan, kesel banget, udah lah ceritanya difokusin aja dulu gitu. Iya misalnya Peter Parker-nya jadi sad boy, MJ-nya meninggal jatuh kayak Gwen Stacy gitu ya. Kesulitan bayar kosan gitu kan, itu kan kerasa gitu. Gak ada Tony Stark lagi, gak ada Doctor Strange lagi, makan kesendirian tuh. Dah. Nyanyi Mr. Lonely-nya si Eken. Namanya. Oke. Mas Nanda gimana Mas Nanda? Apakah percaya dengan Sony atau gimana? Mungkin yang mau saya sampaikan udah disampaikan sama Mas Aska sih sebelumnya. Jadi emang benar sih, Sony sepertinya perlu identitas sendiri lah. Gimana mungkin kalaupun nggak rate sampai 17 tahun ke atas, enggaknya dia kalaupun mau mempertahankan tapi dia push the limit gitu lah. Anggap aja seperti yang simpel-simpel aja kayak Endgame misalnya, di mana dalam pertempuran kita melihat si Captain America berdarah-darah, itu kadang menurut saya udah batas akhir dari PG-13 lah istilahnya gitu. Nah jadi memang perlu identitas sendiri sih gitu. Tapi kalau misalnya memang mau sekalian rate 17 tahun ya juga nggak apa-apa gitu. Karena kan sebenarnya di film-film DC itu sudah teruji di mana mereka membuat film solo sendiri tentang villainnya, dan itu pun tetap laku gitu loh. Daripada harus memaksakan membuat karakter itu terlihat lucu, padahal bercandanya juga banyak gak lucunya gitu loh. Jadi memang kalau misalnya Sony ini masih terkendala dengan identitasnya sih, maksudnya karakter mereka itu harus seperti apa gitu loh. Berbeda dengan DC yang kita sudah tahu dia lebih gelap, sementara si Marvel tuh joke-nya masih tetap balance lah dengan action-nya. Sementara si Sony sepertinya masih berusaha untuk mengikuti MCU, dan jadinya bercandanya justru berlebihan gitu lah daripada actionnya. Mereka melupakan mendevelopment karakternya seperti apa, storyline seperti apa. Dan benar, dengan melihat trailer Morbius di mana dia sudah menyinggung Venom, bahkan di trailernya pun sudah pikir ragu sih. Kalaupun saya masih optimis itu mungkin karakternya lebih dari cast-nya, di mana Jared Leto mungkin istilahnya sebagai redemption karena tidak dipercaya menjadi Joker di DC. Terus ada si Matthew Smith ya namanya masalah itu ya, di trailer itu ada dia kan. Terus ada si Tyrese Gibson, dimana secara cast menurut saya sudah lebih bagus lah kalau misalnya daripada Venom, dimana begitu Venom ditunjukkan bahwa pemeran karakter adalah Woody Harrelson, saya pun sebetulnya sudah
pesimis sebenarnya dari awal itu. Cuma saya tetap nonton dan terbukti, keraguan saya terbukti kalau misalnya film ini gagal gitu loh. Nah, cuma harapannya mungkin kalau Morbius mungkin tidak akan wah gitu filmnya, tapi harapannya bisa jauh lebih baik daripada Venom 2 ini sih. Nih kebayang nggak nih saya si Jared Leto di DC dizongin istilahnya, di-cut habis-habis. Di Morbius dipaksa ngelawak, zong juga mau ke Marvel tinggal nunggu, aduh Marvel cepetan dong manggil gue dong, gimana nih? Kan nggak mungkin ke Fox, kan udah nggak ada Fox kan, kalau itu kan masih bisa pilih Fox, kayak X-Men kan masih oke kan. Fox kan sebenarnya belajar dari Fox aja lah. Fox kan yang dianggap paling tanda kutip ini paling jelek nih istilahnya, padahal kan oke aja di awal-awal sih Fox kan, dan masih bisa diterima seperti itu sih. Ini Sony harus banyak belajar nih. Oke. Ini thank you banget nih Mas Aska, Mas Yus, Mas Nanda untuk ngobrolin film Venom Let There Be Red Wedding. Let there be. Aduh, karena sayang. Ini saya geleng-geleng kepala, sayang sih, benar-benar sayang karena saya tidak dimaksimalin. Oke, ini thank you banget nih. Kita udah ngobrolin. Nanti untuk lain kali semoga kita bisa ngobrol lain lagi. Oke, sekali lagi. See you. Ciao. Thank you.